Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Meneladani Nabi SAW dalam mengelola dan membina rumah tangga. Tentu itu adalah satu-satunya cara yang paling efektif agar keluarga kita betul-betul menjadi baiti jannati. Karena Nabi SAW adalah manusia paling sempurna. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswah. Sehingga beliau adalah teladan paling istimewa untuk kita ikuti, untuk kita jadikan panutan adalah Nabi. Kenapa? Karena beliau telah mendapatkan satu apresiasi dari Allah Azza wa Jalla, bukan dari manusia. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau ya Muhammad betul-betul memiliki berada dalam akhlak yang sangat agung, sehingga kesempurnaan akhlak beliau bisa menjadikan beliau seorang figur yang sempurna dalam segala urusan. Pemimpin umat, Rasul. Beliau juga sebagai seorang suami. Beliau juga sebagai manusia biasa yang bisa marah dan lain sebagainya. Namun dalam segala kondisi beliau senantiasa berada dalam puncak akhlak yang mulia. Selalu sukses memposisikan diri dan berinteraksi dengan cara-cara yang terbaik. Nabi SAW sebagai seorang pemimpin, seorang Rasul, dan telah lanjut usia. Kisaran atau kira-kira berumur lebih dari 50 tahun atau kisaran berumur 55 tahun atau kurang atau lebih sedikit. Walau demikian, beliau memahami bagaimana pola pikir dan bagaimana perilaku seorang istri yang masih muda belia semisal Aisyah radhiyallahu taala. Dan bagaimana seharusnya seorang suami memperhatikan perasaan istri. Ketika Nabi SAW pulang dari suatu perjalanan peperangan, di tengah jalan beliau perintahkan para sahabat antaqaddamu, hendaknya kalian maju duluan. Nabi SAW bersama Aisyah berduaan menanti para sahabat berada di tempat yang jauh. Maka Nabi SAW menunjukkan sebagai seorang suami yang senantiasa harmonis dalam segala waktu dan dalam segala kondisi. Beliau berkata kepada Aisyah, la tusabikini, wahai Aisyah, engkau harus mau berlomba lari dengan aku. Ya Rasulullah, Aisyah berkata, ya Rasulullah, aku sudah gemuk seperti ini. Maka Nabi mengatakan, la taf'alan, sungguh engkau harus melakukannya. Kita harus lomba lari. Maka Nabi pun berlomba lari dengan Aisyah. Dan ternyata Nabi menang. Beliau lebih dahulu, lebih cepat larinya dibanding Aisyah. Kemudian setelah beliau berhasil membuktikan kemenangannya, beliau mengatakan, hadhihi bitilk, wahai Aisyah, kemenanganku ini adalah tebusan dari kekalahanku dulu ketika kita awal nikah. Subhanallah. Nabi tidak pernah berkata pernikahan kita sudah berumur puluhan tahun. Nabi tidak pernah berkata umurku sudah lanjut. Datar-datar saja hubungan kita. Keharmonisan dalam rumah tangga dibutuhkan siapapun, termasuk oleh orang yang sudah lanjut usia. Kita butuh kepada keharmonisan. Subhanallah. Nabi tidak pernah melupakan apa yang pernah beliau lalui dari masa-masa yang indah dengan istri-istrinya. Beliau senantiasa kenang. Seperti dalam kasus ini. Kekalahanku dulu, aku tebus hari ini. Subhanallah. Siapa dari kita yang telah berumur pernikahannya lebih dari 10 tahun. Pernikahannya telah berumur 20 tahun. Namun masih seharmonis Nabi SAW. Siapa dari kita yang umurnya telah menginjak lebih atau kepala 5. Namun masih bersenda gurau dengan istrinya. Lomba lari dengan istrinya. Nabi tidak merasa sungkan, risih dengan sekian banyak pasukan yang mengetahui. Subhanallah. Itulah keteladanan. Andai itu ada dalam rumah tangga. Andai kita bisa melakukan itu dalam rumah tangga kita. Niscaya betul-betul baiti jannat. Rumah tanggaku adalah surgaku. Subhanallah. Di antara secuil dari kisah keteladanan Nabi. Nabi SAW suatu malam pergi ke kuburan Baqi karena mendapatkan perintah dari Allah Azza wa Jalla agar beliau mendoakan para penghuni kuburan Baqi. Aisyah sebagai seorang istri yang masih muda belia cemburu. Ia menduga bahwa Nabi pergi ke rumah istri yang lain. Maka Aisyah membuntuti kepergian Nabi. Namun ternyata Nabi tidak pergi ke istri yang lain. Namun Nabi pergi ke kuburan Baqi mendoakan
memohonkan ampunan untuk para penghuni kuburan Baqi. Maka segera Aisyah berpaling dan kemudian bergegas pulang ke rumah. Nabi SAW dari kejauhan melihat ada sekelebat hitam yang bergegas lari. Maka Nabi segera membuntutinya. Setelah Aisyah berhasil masuk ke rumah dan pura-pura tidur. Namun nafas beliau tidak bisa berdusta, terengah-engah. Maka Nabi berkata kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, engkaukah hitam-hitam yang aku lihat dari kejauhan tadi, sekelebat hitam yang aku lihat dari kejauhan?" "Betul ya Rasulullah." Rasulullah memahami motivasi yang menjadikan Aisyah membuntuti langkah Nabi. Itu rasa cemburu. "Aghirti wahai Aisyah, apakah engkau cemburu wahai Aisyah, khawatir kalau aku pergi ke istriku yang lain?" Maka Aisyah segera berkata, "Kaifa la yagharu mithli ala mithlika ya Rasulullah." "Ya Rasulullah, bagaimana mungkin istri seperti aku ini tidak cemburu, tidak khawatir engkau itu pergi ke istri yang lain?" Siapa yang tidak cemburu? Memiliki suami yang serba sempurna, akhlaknya, ketampanannya, keimanannya, subhanallah. Maka Nabi kemudian menjelaskan bahwa sejatinya tadi malaikat Jibril memanggilku dari luar rumah. Dia tidak mungkin masuk ke rumah karena aku telah berada dalam satu selimut dengannya. Maka dia memanggil dari luar rumah dan memerintahkan aku agar aku mohonkan ampunan teruntuk penghuni kuburan Baqi. Maka aku pun pergi. Kemudian Nabi SAW memberikan penjelasan wejangan kepada istrinya yang tidak sepatutnya mudah dibakar oleh rasa cemburu. "Awaqa ja'aki syaitanuki ya Aisyah." "Wahai Aisyah, apakah engkau telah kedatangan kembali setanmu? Apakah engkau telah kedatangan kembali oleh setan? Setanmu telah datang kembali sehingga engkau itu hanyut terbakar oleh rasa cemburu." Kemudian Aisyah bertanya, "Rasulullah, awa ma'i syaitan? Apakah aku ini diikuti terus oleh setan?" Nabi mengatakan, "Bala, betul. Setiap manusia itu ada qarin, ada pendampingnya yang terus mengikutinya, itu dari setan, yang satu qarin dari kalangan para malaikat." Aisyah kembali bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan dirimu? Apakah engkau juga diikuti oleh qarin dari setan?" Nabi mengatakan, "Ya, aku pun senantiasa dikintil oleh setan. Namun bedanya, Allah telah membantu aku sehingga setan yang senantiasa membuntuti aku itu telah masuk Islam. Sehingga la ya'muruni illa bi khair, sehingga dia tidak pernah membisikkan aku kecuali dengan kebaikan." Subhanallah. Cermatilah. Nabi ketika mengetahui istrinya mulai terbakar oleh rasa cemburu, hanyut dalam badai cemburu, Nabi tidak murka, Nabi tidak marah. Nabi berusaha menyelamatkan istrinya dari badai cemburu tersebut dengan menjelaskan bahwa cemburu buta itu datangnya dari setan. Pikiran-pikiran negatif yang terbetik pada pikiran seorang istri atau suami yang senantiasa berpikir negatif atau kadangkala berpikir negatif, suudzon, curiga kepada suami atau kepada istri, itu sejatinya adalah bisikan setan. Sehingga sepatutnya kita waspada. Kita senantiasa ingat bahwa pikiran negatif yang tendensinya adalah cemburu itu adalah bisikan setan yang seharusnya dilawan. Kita memohon perlindungan kepada Allah agar tidak hanyut dalam cemburu buta tersebut. Dan yang kedua, ada satu pelajaran penting bahwa tidak ada manusia di dunia ini yang tidak cemburu. Siapapun dari kita pasti cemburu. Kenapa? Karena cemburu buta itu adalah bisikan setan yang berkepentingan untuk merusak rumah tangga kita. Karena itu satu-satunya obat untuk mengobati cemburu buta adalah memohon perlindungan kepada Allah. Wa imma yanzaghannaka minasyaitonir nazghun fasta'id billah. Kalau engkau mulai digoda oleh setan, maka obatnya hanya ada satu, fasta'id billah, memohon perlindungan dari Allah. Ini pelajaran penting bagi kita bahwa tidak ada satu orang pun dari kita yang tidak dirundung, tidak terkena badai cemburu buta. Semua kita merasakan cemburu buta. Namun hanya orang-orang yang senantiasa berlindung kepada Allah dari godaan setan, hanya merekalah yang bisa selamat dari cemburu buta yang mengancam keutuhan rumah tangga kita. Ini sekelumit dari keteladanan Nabi SAW sebagai seorang suami yang juga sebagai seorang uswah Rasul. Teladan kita semua dalam mengarungi mahligai rumah tangga. Semoga apa yang disampaikan menjadikan keluarga kita betul-betul baiti jannati. Rumah tanggaku adalah surgaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.